Selamat datang, para pemikir dan hadirin sekalian. Kita berkumpul malam ini untuk membahas salah satu topik paling krusial yang membentuk masyarakat kita, peran negara. Seberapa besar kekuasaan yang harus dimiliki negara? Di mana batas intervensinya dalam kehidupan kita sehari-hari, ekonomi, dan kebebasan individu? Malam ini, dua ideologi besar, liberalisme dan komunisme, akan menyajikan visi mereka yang sangat berbeza. Liberalisme mengadvokasi negara yang terbatas, yang menjaga kebebasan dan hak individu, sementara komunisme memandang negara sebagai instrumen vital untuk menciptakan kesetaraan sosial dan mengarahkan masyarakat menuju tujuan kolektif. Bersiaplah untuk mendengarkan argumen yang akan menguji pemahaman kita tentang kebebasan, keadilan, dan efisiensi. Mari kita selami inti dari perdebatan ini, dan temukan bagaimana perbezaan pandangan ini memengaruhi dunia yang kita tinggali. Terima kasih, moderator. Hadirin sekalian, dari perspektif liberalisme, peran utama negara adalah untuk melindungi hak-hak individu, menegakkan hukum, dan menyediakan kerangka kerja yang adil bagi pasar bebas. Negara harus menjadi penjaga kebebasan, bukan penguasa kehidupan. Sebuah negara liberal yang ideal adalah negara yang terbatas dalam kekuasaan dan cakupan intervensinya. Fungsi utamanya meliputi pertahanan nasional, penegakan hukum dan ketertiban, polisi, pengadilan, serta pembangunan infrastruktur dasar yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh pasar. Di luar itu, individu dan masyarakat sipil harus memiliki kebebasan maksimal untuk mengejar kepentingan mereka, berinovasi, dan berkarya. Intervensi negara yang berlebihan, entah itu dalam ekonomi atau kehidupan pribadi, hanya akan menghambat inovasi, mematikan inisiatif, dan pada akhirnya mengancam kebebasan yang kita hargai. Percayakan pada kemampuan individu dan mekanisme pasar, dan negara akan berfungsi sebagai fasilitator, bukan diktator. Terima kasih dari kubu liberal atas penekanan pada peran negara yang terbatas. Selanjutnya, mari kita dengarkan dari kubu komunis. Terima kasih, moderator. Kubu liberal berbicara tentang penjaga kebebasan. Namun pertanyaannya adalah, kebebasan siapa? Dalam sistem liberal, negara seringkali menjadi penjaga kepentingan kelas kapitalis, melindungi properti mereka dan membiarkan eksploitasi kaum buruh terus berlanjut. Dari perspektif komunisme, peran negara sangat krusial sebagai alat untuk mentransformasi masyarakat dari ketidakadilan kapitalis menuju kesetaraan sejati. Negara harus menjadi kekuatan yang aktif dalam mengatur dan pada akhirnya mengambil alih alat-alat produksi untuk kepentingan bersama. Ini berarti negara memiliki peran sentral dalam perencanaan ekonomi untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil, menyediakan layanan publik universal seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan gratis, serta menghapus kesenjangan kelas. Negara, dalam transisi menuju masyarakat tanpa kelas, adalah instrumen kolektif untuk membebaskan rakyat dari belenggu penindasan ekonomi. Tanpa negara yang kuat dan terencana, kita hanya akan terjebak dalam siklus eksploitasi dan krisis yang tak berujung. Kubu komunis, Anda mengusulkan negara yang kuat dan mengendalikan segalanya demi keadilan. Namun, sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa ketika negara memiliki kekuasaan ekonomi dan politik yang terpusat begitu besar, hal itu justru mengarah pada otoritarianisme, korupsi, dan penindasan kebebasan individu. Siapa yang akan mengawasi negara yang begitu kuat ini? Bagaimana Anda menjamin bahwa negara Anda tidak akan menjadi mesin tirani yang mencekik kebebasan rakyatnya sendiri? Kubu liberal, kritik Anda adalah pada penyimpangan dari negara komunis yang sebenarnya seringkali terjadi dalam konteks tekanan eksternal dan kurangnya demokrasi internal yang sejati. Komunisme sejati menekankan demokrasi rakyat dari bawah ke atas, di mana negara adalah representasi kolektif dari kehendak rakyat pekerja, bukan entitas terpisah yang menindas. Mengenai korupsi, bukankah kapitalisme juga penuh dengan korupsi yang disebabkan oleh lobi-lobi korporasi dan kekuatan uang dalam politik? Dalam sistem kami, transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama, dengan partisipasi rakyat aktif dalam mengawasi negara. Kubu komunis, Anda mengatakan negara harus terbatas untuk melindungi kebebasan.
Tapi bagaimana dengan kebebasan dari kelaparan, kebebasan dari penyakit tanpa akses kesehatan, atau kebebasan dari buta huruf tanpa pendidikan? Bukankah ketidakhadiran negara dalam menyediakan kebutuhan dasar ini justru membatasi kebebasan mayoritas rakyat yang tidak memiliki akses? Bukankah ini juga bentuk penindasan yang berbeda? Kubu komunis, konsep kebebasan dalam liberalisme adalah kebebasan dari paksaan, kebebasan untuk memilih, bukan kebebasan dari hasil. Negara memang memiliki peran dalam menyediakan jaring pengaman sosial dasar bagi yang paling rentan melalui program bantuan yang ditargetkan. Namun, solusi untuk masalah kelaparan atau kurangnya akses kesehatan bukanlah dengan mengambil alih seluruh ekonomi oleh negara. Itu justru akan menghambat kemampuan ekonomi untuk menghasilkan kekayaan yang bisa mendanai layanan-layanan tersebut. Ekonomi pasar yang kuat, dengan inovasi dan pertumbuhan yang dihasilkannya, adalah cara terbaik untuk meningkatkan standar hidup dan memperluas akses bagi semua orang secara berkelanjutan. Hadirin sekalian, saya tegaskan kembali, peran negara yang terbatas adalah fondasi bagi masyarakat yang benar-benar bebas dan makmur. Ketika negara mencampuri terlalu banyak aspek kehidupan, ia tidak hanya mengurangi kebebasan individu, tetapi juga mematikan dinamisme ekonomi yang diperlukan untuk menciptakan kekayaan. Biarkan pasar dan individu berkreasi, berinovasi, dan bekerja. Peran negara adalah menjadi wasit yang adil, pelindung hak, dan penyedia layanan dasar yang esensial, sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan untuk mengejar kebahagiaan mereka sendiri. Inilah jalan menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Kubu liberal, kebebasan tanpa kesetaraan adalah ilusi. Peran negara yang minimal dalam sistem liberal berarti negara gagal mengatasi ketidakadilan struktural yang melekat dalam kapitalisme. Negara harus menjadi agen perubahan, kekuatan yang mengintervensi untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal, bahwa kekayaan dan kesempatan didistribusikan secara adil, dan bahwa kebutuhan dasar semua warga terpenuhi. Ini adalah negara yang melayani rakyatnya, bukan melayani segelintir elit. Hanya dengan peran negara yang aktif dan transformatif kita dapat menghapus eksploitasi dan membangun masyarakat yang benar-benar adil dan manusiawi. Kita telah menyaksikan sebuah perdebatan yang mendalam dan memprovokasi pemikiran mengenai peran negara. Dari satu sisi, kita mendengar argumen bahawa negara yang terbatas adalah kunci kebebasan dan kemakmuran, berfungsi sebagai pelindung hak individu dan fasilitator pasar bebas. Dari sisi lain, kita menyimak pandangan bahawa negara yang kuat dan aktif adalah esensial untuk menghapus ketidaksetaraan, mengarahkan sumber daya demi kebaikan bersama dan mencapai keadilan sosial yang sejati. Perdebatan ini dengan jelas menunjukkan kompleksitas dalam menentukan fungsi ideal negara. Tidak ada satu pun jawapan yang mudah dan pilihan kita sebagai masyarakat akan membentuk masa depan. Namun, diskusi yang jujur dan terbuka seperti inilah yang krusial untuk memperkaya perspektif kita dan membantu kita menavigasi tantangan zaman. Terima kasih atas perhatian anda dan partisipasi anda dalam perbincangan penting ini. Semoga kita terus merenung dan berdiskusi untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Don't forget to like, share, and subscribe for the next episode of Pro and Contra. Sampai jumpa.